Baik, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah di awal bulan yang di bulan Mei yang di hari weekend ya, di hari Sabtu yang penuh berkah dan barokah ini, insya Allah pada pagi hari ini saya sebagai moderator atau MC akan memandu teman-teman dan ada pemateri kita yaitu ada dari Bapak Ardi Gunawan dan Mas Imam yang insya Allah akan menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa untuk teman-teman simak dan langsung praktekkan. Ya, untuk pada pagi hari ini, insya Allah tema yang akan disampaikan yaitu ini cara cepat ngonten dan hook viral untuk para afiliator. Ya, Alhamdulillah untuk pemateri kita juga sudah hadir dan jangan lupa untuk teman-teman disiapkan untuk buku catatan dan pulpennya. Dan insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Ardi Gunawan. Apakah sudah hadir? Aneh dulu nggak, Im? Pak, Mas Imam dulu. Terserah aja lah. Tadi kapan tadi bilang Pak Ardi dulu opening. Oh, Pak Ardi, kesimpulan, Im, jago. Pak, mute, unmute, masih unmute. Agi masih unmute, tuh, Im. Ya, saya pembuka ya, materi Mas Imam. Tuh, pembuka. Baik, siap. Baik, Alhamdulillah untuk pada pagi hari ini insya Allah akan dibuka oleh Pak Ardi Gunawan sebagai pemateri yang pertama ataupun sebagai opening ya pada Zoom pagi hari ini. Baik, kita tidak usah menunggu waktu lama lagi karena pemateri kita sudah siap untuk Bapak Ardi Gunawan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hadir hari ini di Zoom, boleh kolom komentar. Saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Ya, segera ya. Saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Ini adalah sebuah afirmasi ataupun doa di pagi hari. Ya, insya Allah saya sampai jam 6.20 ya, 3 menit saja untuk opening. Jadi, teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini adalah acara yang insya Allah rutin setiap Sabtu. Sebuah kontribusi kami sebagai perusahaan OSB yang bergerak di bidang pendidikan dan herbal, yang insya Allah salah satu visi kami adalah membantu mencerdaskan bangsa, ya, baik itu dari pendidikan formalnya, pendidikan non formalnya, ataupun pelatihan-pelatihan bisnis yang memberdayakan, ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur di OSB kali ini sudah semakin bertumbuh untuk tim OSB Akademi Digital, sehingga insya Allah setiap Sabtu kami akan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya agar bisa diaplikasikan dalam bisnisnya. Terkhususnya para teman-teman yang sudah bergabung di OSB Group, ya, atau menjadi reseller atau menjadi afiliator, sehingga teman-teman semua mudah dalam menjual produk-produk OSB. Ataupun teman-teman yang alumni Gontor, pembisnis, ya, Anda bisa mengambil ilmu ini untuk pertumbuhan usaha Anda. Demikian sambutan dari saya, mohon disimak sampai akhir. Insya Allah tidak lebih dari jam 7, karena kami tahu teman-teman punya banyak aktivitas. Ya, insya Allah luangkan waktu di hari Sabtu jam 6 sampai jam 7, rutin setiap sepekan sekali teman-teman bisnisnya akan bertumbuh. Karena kalau kita belajar, otak kita terisi, hati kita terisi, batin kita terisi, dan dompet kita terisi. Jazakumullah khairan. Mohon maaf lahir dan batin, semoga lancar segala aktivitasnya. Mohon doanya selalu dari teman-teman. Semoga OSB Group selalu diberikan keberkahan dan bisa bertahan sampai saat ini di tahun ke-19. Mohon maaf, di tahun ke-11 bisa bertumbuh dan manfaatnya semakin lebih luas. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillah terima kasih untuk Bapak Ari Gunawan yang sudah menyampaikan sedikit opening dan afirmasi untuk teman-teman semua ya. Tadi disampaikan itu saya sehat, saya kaya, saya bahagia. Kita belajar, otak terisi, batin terisi, dan dompet terisi. Itu sedikit afirmasi dari Bapak Ari Gunawan ya. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa poin dan motivasi untuk OSB ya. Semoga berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah untuk pemateri kita yaitu Bapak Ridwan Gunawan sudah menyampaikan materi-materi ataupun afirmasi opening pada pagi hari ini. Kita tidak usah menunggu lama lagi karena kita lanjut saja ke pemateri kita yang kedua yaitu untuk Mas Imam. Apakah sudah siap dan sudah ready? Siap, Ya, Im. siap ya? Oke, Ente, siap. Im. Ente Baik, sekalian. Alhamdulillah untuk Mas Imam sudah ready dan sudah siap pemateri kita yang kedua. Kita tidak usah nunggu lama lagi ya. Untuk Mas Imam, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih, Mas Baim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, morning activity kita kali ini sharing lagi ya teman-teman, yang seperti Mas Aldi sampaikan insya Allah rutin ya gitu ya Mas Bim ya. Insya Allah rutin kita belajar bareng di hari Sabtu di pagi hari ya, ngambil di pagi hari. Mungkin diawali dengan kita bangun tidur ya, nggak tidur, bangun tidur sholat subuh dan nggak tidur lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita charge energi semangat kita di pagi hari ini ya dengan belajar ya bareng-bareng. Saya juga ngisi juga sekaligus ikutan belajar gitu ya. Jadi ya seperti halnya guru ya ataupun mentor, kalau kita ngajar ya sharing bareng sama teman-teman sama siapapun itu, ya kita juga ikutan evaluasi diri kita dan kita ikutan mengingat ya, mengevaluasi knowledge-nya kita ya gitu ya teman-teman. Oke, kali ini ya izin share screen ya Subaim. Kali ini dengan saya uh, Imam Prastio. Insya Allah kita sharing pagi ini tentang tips simple bikin konten ya teman-teman. Ya mungkin saat ini teman-teman kemarin sudah dijelaskan oleh Mas Diki terkait tentang TikTok affiliate atau menjadi afiliator ya. Ya saya pun lagi menjadi afiliator, masih pemula gitu ya. Jadi afiliator pemula, bahasanya. Afiliator pemula lagi belajar juga. Saya juga banyak tanya sama Mas Diki juga ataupun sama teman-teman yang sudah jalan afiliatnya. Oh ternyata konten juga mempengaruhi banget gitu ya, nomor satu malah gitu ya teman-teman. Ya sedikitnya nanti kemarin kita evaluasi ya kemarin, ternyata masya Allah banget ya menjadi seorang affiliate itu salah satu passive income yang saat ini lagi diincar banget ya sama teman-teman semuanya yang di luar sana juga. Oke, dan kita coba untuk bikin konten caranya gimana ya Mbak, supaya bikin konten yang banyak ya, nggak pusing ya kan, nggak perlu ribet, bahkan ya nggak perlu bahasanya tuh kadang-kadang kita terbentuk sama oh nggak perlu kamera yang proper. Kadang-kadang kan, wah kalau pakai kamera yang bagus kayaknya lebih kece nih, lebih hasilnya lebih bagus nih. Ya sebenarnya bikin konten TikTok itu nggak perlu nunggu kamera yang bagus atau alat-alat yang kiranya memadai juga. Cukup dengan yang saat ini kita punya seperti HP itu udah bisa dijadikan ya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini dimulai kita tips biar konten cepat dan banyak ya teman-teman. Ya, kiranya ini kita bisa bisa dengan memahami dua pilah ini ya teman-teman. Ada namanya A-roll dan juga ada namanya B-roll. Aduh, sorry ya, sebentar. Ini saya, nih. Mas Baim, suara saya jelas ya? Alhamdulillah, jelas, jelas Mas. Nah, ini kita bisa sedikitnya memahami ya
Tips ya, paling enak kan kalau melangkah atau buat sesuatu kan kiranya ada beberapa tips yang baik yang kita memulai jadi lebih paham gitu ya. Memulai jadi lebih ada rules, ada jalannya ya, jalan cepatnya, bahkan ada jalan cepatnya. Ada tips and trick gitu ya teman-teman ya. Nah, kiranya ini ya kita bisa memilah dua ini. A-roll dan B-roll. A-roll itu apa sih? A-roll itu adalah bagian video saat kita lagi ngomongin produk ya, atau biasa juga visual hook gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman yang saat ini berani tampil di depan kamera, ya ini kayak kita bikin video 3 sampai 5 detik di awal itu dengan tampil muka itu visual hook ya teman-teman. Nah, ini adalah bisa disebut A-roll. Jadi teman-teman bikin A-roll hanya di bagian awal bisa juga gitu teman-teman ya. Ya kadang kan oh, nggak pede kalau misalnya ngomong sampai 30 detik, ya full, kita tampil muka juga mungkin ada yang nggak pede atau ada yang belum terbiasa. Nah, gini, ini sebutannya juga error, kita nge-shoot bagian video ya saat kita lagi ngomongin sebuah produk. Ya, misalnya saya uh, lagi megang sebuah produk ya gitu ya, kayak gini, misalnya kayak gitu ya teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi yang kedua ya adalah B-roll. Nah, ini nih, B-roll ini salah satu kunci kita membuat konten agar lebih cepat gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini sudah punya banyak produk di rumah hasil dari beli online gitu ya teman-teman. Jadi kadang bingung nih harus konten pakai produk apa ya. Ya kalau ada USB langsung aja USB banyakin gitu ya. Ya, B-roll ini adalah bagian pas kita nunjukin produknya atau detail produknya. Biasa saya sebut adalah ya sama-sama footage ya. Ini footage produk ya teman-teman. Jadi dari B-roll ini kita kan nge-shoot detail produk ya teman-teman. Kayak misalnya produk, oh ini, biomar. Kayak misalnya kita nge-shoot sebuah produk ya teman-teman kayak gini, mungkin dengan suasana di luar rumah, atau teman-teman punya lighting, atau teman-teman punya latar, atau bahkan di hordeng atau di lantai, diperbanyak hanya memunculkan video produk gitu ya teman-teman tanpa wajah kita ya gitu ya. Itu B-roll ya teman-teman. Jadi ngontenin si produknya dengan detail, entah itu dibuka, entah itu dibolak-balik 360 derajat ya gitu ya. Kayak gitu. Itu adalah B-roll. Nah, di B-roll ini teman-teman bisa perbanyak. Buat apa sih Mas Imam? Salah satunya nanti buat konten selanjutnya. Jadi 10 konten teman-teman nih udah buat nih. Nah, namanya B-roll itu, namanya footage itu kan bisa dipakai berulang kali. Ya kali maksudnya dalam tanda kutip, masa iya gambarnya berubah gitu kan. Yang namanya produk kan pasti menjelaskan tentang produknya itu dengan view-nya seperti itu, dengan videonya seperti itu. Paling kita perbanyak adalah dengan suasana yang berbeda gitu ya teman-teman, kayak background yang berbeda. Tapi kan produknya sama gitu ya. Misalnya teman-teman ada target, oh satu produk ini saya mau bikin 50 konten nih gitu. Nah itu birola dibanyakin. Nah setelah itu nanti teman-teman tinggal ngeditnya itu tinggal hanya voice over bisa. Jadi di depannya tinggal ditambahin A-roll-nya, footage-nya, ya gitu. A-roll-nya, si video hook-nya, visual hook juga bisa, atau bahkan tanpa A-roll juga bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya belum pede dengan visual hook, dengan tampilan wajah kita, langsung ya teman-teman bisa voice over gitu ya. Jadi bikin video produk yang tanpa ada suara langsung, hanya sebatas video dibolak-balik, video dibongkar, video unboxing. Nah, teman-teman nanti tinggal ditambah suara teman-teman. Nah, paling enak teman-teman dicatat dulu narasinya atau skripnya. Kalau teman-teman pun kalau belum paham tentang skripnya, teman-teman bisa nyari atau minta bantuan dengan ChatGPT. Jadi semua itu udah banyak salah satunya bantuan yang kiranya bisa memudahkan kita untuk konten gitu ya teman-teman. Nah setelah itu kalau banyak video kayak gitu terus banyak diduplikasi, aman nggak sih untuk konten TikTok? Kadang-kadang kan takutnya keduplikat ya. Saya dikasih tahu Mas Diki, kenapa kita nggak boleh posting 2 kali gitu misalnya ya. Itu karena dapat teguran oleh TikTok. Jadi harus ordinary, harus
harus yang original gitu ya. Originalnya harus terjaga gitu ya. Sebenarnya original itu masih kita bisa buat yang mudah ya kayak gini contohnya ya. Kita banyakin footage dan aman. Video-video selanjutnya kita posting itu aman ya teman-teman, karena setiap video kita itu menggunakan audio yang berbeda. Intinya itu satu, menggunakan audio yang berbeda bisa, atau juga narasi yang berbeda gitu. Jadi hanya birolnya yang sama gitu ya, tapi paling depannya kita bedain. Kalau misalnya gini, uh, anak apa anak bunda butuh vitamin yang cocok untuk daya tahan tubuhnya, ya mungkin bisa dengan ini ya gitu. Ya gitu. Jadi banyak-banyak footage, banyak-banyak hook di awal gitu ya teman-teman. Nanti kita juga mempelajari tentang hooknya ya. Ada beberapa hook yang kiranya cocok banget nih buat emak-emak. Wah itu mungkin saat ngobrol sama emak-emak yang lain tuh kayaknya secara tidak sengaja itu padahal hook bagus gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang namanya emak-emak itu udah jago ngomongnya, ya, ngomong rekomendasiin ke temen tuh dijago, tapi nggak tahu itu tekniknya apa gitu ya. Ya lanjut. Ya ini tentang cara nge-shoot ya. Ada dua, E-roll dan B-roll gitu. Nah ini ada namanya hook plus isi plus CTA ya gitu. Kayaknya yang ini yang simple dulu ya. Ini nggak apa-apa, yang ini dulu. Hook plus isi plus CTA. Jadi hook di awal ya disebut 3 sampai 5 detik di awal, terus isi singkat sederhana tentang si produk itu. Habis itu CTA-nya kan biasa. Boleh langsung aja di kiri bawah gitu ya. Klik di kiri bawah atau keranjang bawah gitu. Banyak kan kayak gitu-gitu. Sebelum kehabisan. Nah, misalnya ini hook masalah gitu ya atau pain point gitu ya. Ini jadi ada tiga baris ya teman-teman, hook, isi sama CTA gitu ya. Yang misalnya contohnya ya hooknya, kamu kamu juga sering pegel duduk kelamaan kerja. Oh gitu. Sering pegel duduk kelamaan kerja, misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya hooknya itu bisa dengan intonasi kita ya teman-teman. Kalau kita yang sebagai voice over atau langsung visual hook itu kita belajar juga dengan intonasi kita ya. Kadang-kadang emosi itu terbangun di saat buat konten itu lebih baik ya. Jadi kayak ada tangga nadanya gitu ya teman-teman. Ini bisa bantu banget loh gitu misalnya ya. Nah, isinya bisa sederhana. Produk ini bantu banget ngurangin pegel, sakit pinggang. Oh, yang encok-encok pinggangnya duduk lama, ini cocok banget produknya. Bentuknya ergonomis, bisa dipakai di kantor atau juga di rumah. Jadi mobilitas banget dah, bisa dibawa kemana-mana. Banyak yang udah coba dan ngerasa nyaman banget setelah pakai produk ini. Cara gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau beli lagi ada promo khusus, cek keranjang kuning atau klik di kiri bawah ya biar nggak kehabisan gitu. Jadi tinggal ditambah oleh teman-teman gitu ya. Kayak gitu kiranya. Ini tentang hook ya, ada hook masalah. Ini juga nih hook testimoni, social proof ya. Nah, teman-teman mungkin bisa baca nanti untuk slide-nya, saya coba untuk slide nanti coba saya kasih ke Mas Baim ya biar teman-teman mungkin nanti bisa dibaca lagi ya. Hook testimoni sosial atau social proof ya. Baru upload satu video, langsung laku 15 piece. Ini produk affiliate paling gacor. Nah, dalam tanda kutip, mungkin teman-teman penasaran ini sama produknya, ya kan? Saya pun mungkin kalau dengar ada yang ngomong seperti itu, saya juga penasaran. Di saat penasaran itu, di saat kepo itu, orang akan klik, orang akan melihat sampai full videonya, gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi narik interaksi itu salah satunya dari bikin penasaran gitu ya. Gitu. Nah, serius, produk ini tuh dicari banget, banyak banget yang relate sama masalahnya, dan harganya juga terjangkau. Kamu tinggal jelasin manfaatnya aja, udah bisa closing loh, gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah dengan rumus hook plus isi plus CTA ya teman-teman. Jadi ada 3 baris ya teman-teman. Nah ini tuh mungkin yang tadi saya sebut di awal, bikin konten itu dengan A-roll dan B-roll. Ada bayangan hitam sebelah kanan. Yes. Baik, Mas Baim.
Kelihatan slide-nya? Kelihatan Mas, hadir. Oke. Jadi ini tuh bisa cocok dari kan tadi nih isinya itu kita pakai B-roll-nya kalau untuk teman-teman yang suka ngedit. B-roll-nya itu footage produknya. Aku suka banget pakai apa konsumsi Biomar ini untuk anak saya karena setelah konsumsi vitamin otak OSB, daya tahan tubuh anak saya juga jadi lebih kuat gitu misalnya. Jadi tinggal ditambahin suara kita gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih hook plus TTA. Jadi langsung teman-teman. Ini nih ibu-ibu emak-emak banget nih. Ya, ini hook plus TTA langsung dihajar di 5 detik pertama. Ini nih, biasanya sih kebanyakan juga kayak gini ya. Jadi itu konten yang saat ini sering banget dipakai yang di 2025 ini sebenarnya adalah ngebahas tentang relate, konten yang relate dan yang nggak ngebohongin, nggak ada kebohongan gitu ya. Ini nih yang cocok banget nih. Jadi dan teman-teman juga nggak perlu effort banget buatnya gitu ya. Jadi kenapa nggak perlu effort ya udah langsung to the point gitu ya. Hook plus CTA-nya langsung diembat di 5 detik pertama. Paling nanti tinggal kalau mau ada isinya ya tinggal diucap sedikit tentang manfaatnya. Atau bisa juga langsung udah dihabisin sama CTA-nya gitu ya. Tinggal dibahas promo-promonya. Promo nih, mumpung lagi promo. Harga lagi terbaik nih. Sebelum kehabisan yuk cekot segera gitu misalnya tinggal dihabisin dengan kata CTA-nya. Jadi konten yang sekarang lagi hits juga adalah konten yang relate dan nggak ada kebohongan ya teman-teman gitu. Ini bisa dikasih contoh. Contoh pertama nih ya teman-teman, nih strategi konten ala emak nih. Menurut kayak teman-teman mungkin ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu, sama emak-emak yang lainnya. Bunda-bunda, ini spray harganya 100.000 udah dapat dua loh. Ya, kayak biasa gitu ya, kayak rekomendasiin banget ya. Belinya ada di bawah kiri ya bunda, cepetan sebelum kehabisan. Ya, kayak gitu ya. Simple banget kan? Ya kalau teman-teman udah mulai pede, ya teman-teman langsung aja ya gitu ya. Karena saya sendiri juga masih belajar gitu untuk membiasakan dengan visual hook ya kita langsung tampil gitu ya. Kalau awal-awal ya teman-teman dengan footage juga boleh ya dengan b-rollnya gitu ya langsung ngomong tanpa wajah boleh juga gitu. Banyak kok konten-konten viral tanpa menampilkan wajah juga banyak kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah kayak gini-gini bunda ya. Nah, ini kan kayak biasa gitu ya yang sering banget kita dengar, mungkin mak dengar atau yang lain dengar sering banget kan ya. Nah, kenapa sih? Karena manusia itu makhluk rekomendatif ya teman-teman. Manusia itu makhluk rekomendatif. Saya pernah diajak sama Mas Aldi ikut sebuah acara gitu ya, dan itu yang ngisi pematerinya adalah Mas Deriansyah ya. Nah itu saya dengar, wah iya juga ya. Manusia itu makhluk rekomendatif visualitatif. Visual itu ya visual, gambar gitu ya teman-teman ya. Video yang ditampilkan. Rekomendatif, ya ucapan kita merekomendasikan sebuah produk ke teman-teman, ya kan? Ya itu dari teman-teman aja ngerekomendasiin itu udah kayak ada ketertarikan ya. Oh, udah mau, saya mau lihat ah. Udah ada kepo nih, udah pengen nih. Akhirnya dilihat dan dicek out pula gitu. Itu kan Masya Allah banget dah itu ya kemungkinan pecah telur lebih cepat ya itu. Bahkan mudah-mudahan dengan ini ya bisa penjualannya bisa banyak gitu ya teman-teman. Penting tadi poin pertama berusaha untuk konsisten. Nanti di akhir ada rumus untuk kiranya kita memudahkan untuk konsisten ya teman-teman. Lanjut ya nih. Nah, ini sedikit berbeda nih. Mungkin teman-teman bisa bisa di bisa dicoba dengan beberapa versi ya teman-teman ya gitu di ATM tiru modifikasi kayak gini di akhir coba bunda cek deh dapat harga berapa itu kan ada interaksi ya terhadap audiens kalau dapat harga lebih murah dari aku cepetan beli ya bunda sebelum harganya naik mumpung lagi diskon besar-besaran misalnya gitu ya kan atau bunda atau teman-teman bisa juga disebut angkanya saya beli 100.000. Kalau harganya Bunda lebih murah, cek kos sekarang ya. Gitu misalnya. Jadi itu bisa dibuat banyak dengan banyak versi ya teman-teman.
Nah, ini konten, ini hook sederhana ya teman-teman, yang kiranya hanya butuh video 10 detik. Ya gitu ya. Misalnya, tadi tuh dari awal, Bunda, ini ada barang bagus banget. 100.000 dapat dua loh Bunda. Itu hook awal kan, tapi dia juga udah langsung ngasih penjelasan harga. Setelah itu dikasih CTA-nya. Coba Bunda cek deh dapat harga berapa. Kalau dapat harga lebih murah dari aku, cepetan beli. Nih, klik aja di keranjang bawah ini. Gitu. Klik aja di kiri bawah ini ya Bunda. Gitu. Itu ya kiranya 5 atau 10 detik ya teman-teman. Itu udah jadi satu konten. Gitu ya. Nanti teman-teman kan banyak konten, katanya ada niatan mau jadi afiliator kan teman-teman. Nah, dari banyak konten atau produk yang sudah ada di rumah itu bisa dijadiin konten, tinggal coba dicari aja. Kalau emang niat bisa dicari produk yang viral ya teman-teman, bisa juga kayak gitu. Oke. Nah, ini juga ada nih teman-teman. Ada namanya hook jurusnya tanggal gajian. Wah, ini kayaknya awal-awal gajian ya Mas Baim nih ya. Ada juga yang tanggal 25 sampai 30 itu lagi bagus-bagusnya, itu di TikTok lagi kencang-kencangnya promo juga ya teman-teman. Nih namanya hook mumpung ya. Ini kan biasanya juga sering buat kita sebut ya, mumpung gajian, mumpung lagi ada duit gitu ya. Kayak gitu. Nih contoh ya, mumpung gajian, mumpung masih pegang uang, yang sudah incar produk ini, yuk langsung beli di kiri bawah ya gitu. Mumpung gajian, yang kemarin udah kepengen banget beli charger ini, yang kemarin udah pengen banget beli produk ini, yang kemarin udah pengen banget beli vitamin otak OSB, sudah dimasukin ke keranjang gitu ya. Bisa sambil nunjukin produknya gitu teman-teman. Buruan check out sekarang, harga lagi promo kayak gitu. Itu adalah beberapa hook ya teman-teman yang teman-teman bisa pelajari untuk perkembangan konten teman-teman agar membantu teman-teman membuat konten lebih banyak. Jadi kalau sudah banyak kontennya, jadi nggak ada namanya problem untuk posting gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk masalah posting nanti di akhir ya teman-teman ya, di akhir gitu. Nah, kiranya sampai sekarang, sampai saat ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin terkait hook atau terkait konten gitu. Boleh ya teman-teman sambil sharing biar saya nggak ngomong sendiri. Jadi ada percakapan dua dari chatting gitu ya teman-teman, dari chat, dari pertanyaan teman-teman. Atau masih bingung atau wah alhamdulillah udah mulai kebuka Mas Imam, tinggal semangat take action gitu. Boleh ya, Sebaim kalau ada yang bertanya. Oke, siap Mas Imam. Baik, bagi teman-teman, kalau misalnya ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan seputar konten atau hook, boleh langsung di chat di kolom komentar ya. Nanti insya Allah Mas Imam akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Aman ya teman-teman. Ini saya energinya supaya semangat pagi hari ya, activity morning activity, biar teman-teman juga, kita juga tertular semangatnya juga ya teman-teman. Dan saya juga semangat untuk take action juga gitu ya bareng teman-teman gitu ya. Kita berproses gitu ya. Semoga proses ini menghasilkan gitu ya teman-teman, bahkan banyak penjualan dari video yang kita buat. Tuh. Amin. Mas Imam, ini ada yang bertanya, Boleh kamu Mas Bayu. bisa nggak cari skrip untuk buat konten di platform di apa di platform apa saja? Kalau untuk Oh, cari skrip. bertanya bisa nggak cari skrip untuk buat konten? Oke. Ya, kalau siapa? Kalau buat konten, buat skrip, buat narasi ya, ya teman-teman Hmm. cuman satu tools juga udah cukup sih. Apa itu? Yang saat ini lagi berkembang ya teman-teman, ChatGPT. Mas Imam, ChatGPT saya yang gratisan. Oh, saya juga yang gratisan, aman. Kalau untuk informasi itu kita ya teman-teman fokus juga tentang promnya ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin skrip ya, teman-teman bisa langsung di ChatGPT. Tapi usahakan detail ya teman-teman promnya, atau yang prom itu
teks yang kita tanyakan ya teman-teman. Eh misal kayak gini. Oh, saya lupa itu rumusnya. Waktu itu saya pernah ngisi AI juga. Ya, langsung chat aja teman-teman nih. Misal kayak gini teman-teman. Jadi di awal teman-teman mendeskripsikan diri teman-teman. Misalnya, saya Imam Prastio, atau teman-teman langsung saya seorang afiliator produk di TikTok, ya, atau saya seorang TikTok afiliator. Nah, gitu. Bait kedua, saya biasa buat video TikTok untuk affiliate produk. Boleh disebut produknya ataupun enggak juga. Kalau disebut produknya lebih detail ya, atau lebih mendeskripsikan. Agar banyak pembelian, bantu buatkan hook menarik. Kalau yang tadi kan ada hook, isi, dan CTA. Hook menarik, isi tentang manfaat produk A, gitu, produk apa, atau isi dan CTA di keranjang kuning, atau dan CTA boleh dideskripsikan lebih baik teman-teman. Teman-teman misalnya call to actionnya mau simple lah ya, klik di keranjang kuning di bawah ini gitu ya, langsung aja, dan CTA di keranjang kuning. Nanti ChatGPT juga ngasih beberapa opsi banyak gitu ya. Buat langsung aja di bawahnya. Habis itu tadi bait pertama saya seorang afiliator, bait ketiganya buatkan 5 dengan contoh hook menarik dan jenis hook ya. Buatkan 5 konten untuk affiliate produk berat apa gitu, bisa sebut ya teman-teman. Boleh teman-teman dengan format table. Nah, udah. Jadi biasakan panjang itu adalah biar apa? Biar si ChatGPT-nya ngasih informasinya lebih baik gitu ya teman-teman. Nggak simpel itu ya, ya takutnya kurang sesuai apa yang kita mau gitu ya teman, apa yang kita mau dapat gitu ya. Tapi kalau kita di awal nanyanya atau promptnya itu deskripsi detail gitu ya teman-teman, itu dia jawabnya jadi lebih bagus gitu ya. Contoh nih, saya ketik di kolom chat deh ya. Oh, nggak bisa ya mas? Oh bisa, cuman nggak bisa sampai enter ya. Oh nggak bisa, ntar aja deh. Hmm. Nah ini contohnya teman-teman. Boleh teman-teman simak. Dah, oke, itu paling di ChatGPT ya yang paling oke. Bisa pakai AI. Tapi gini loh teman-teman. Saya boleh langsung baca juga ya, Im, ya. Oke, oke, boleh Mas Imam. Tadi yang setelahnya sih. Coba. Mas Imam, bagaimana jika ngonten dari awal sampai akhir hanya pakai bisa? Tapi emang kita kan kadang tergiur banget sama konten-konten yang memberitahu tentang, oh, konten itu udah tinggal pakai AI aja gitu ya. Bisa. Tapi teman-teman juga harus menjadi sebuah operator. Jadi AI itu bergerak kalau ada yang gerakin. Ya, bahasanya gampangnya gitu ya teman-teman. Ya kan? Berarti apa itu? Ya kayak gini. Simpelnya gini ya. Saya mau dapetin narasi atau skrip yang bagus di ChatGPT. Ya saya harus ngedeskripsiin pertanyaan yang jelas, yang detail. Biar si AI ini bekerja maksimal gitu, yang ngasih informasinya jelas gitu ya teman-teman. Dan begitu pula kalau mau bikin konten dari awal pakai AI sampai akhir pakai AI, itu tetap tetap seperti itu teman-teman. Dan ada beberapa AI juga hanya memberikan gratis di awal atau kredit di awal. Misalnya kita cuma pakai sampai 5 doang, setelahnya berbayar. Banyak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita bisa maksimal dengan diri kita, itu lebih baik gitu ya teman-teman. Itu juga sekalian menggali ilmu gitu ya teman-teman. Seperti itu. Boleh Mas Oim, ada lagi pertanyaan? Ada Mas Imam. Ini dari Kak Yetnawati ya. Assalamualaikum Mas Imam. Untuk deskripsi teks, kita harus paham dengan kandungan dan manfaat dari produk OSB atau testimoni dari konsumen. Deskripsi teks ya. Deskripsi teks. Jadi
Gini, teman-teman, ChatGPT itu kan ngasih informasi atau teks yang kiranya kita nggak kepikiran ya, teman-teman. Atau skrip yang kiranya kita masih belum kepikiran ya. Nah, dari teman-teman coba di coba diketik aja dari formula tadi prompt yang saya kirim di chat Zoom, ya dicoba di copy paste gitu ya. Hasilnya seperti apa? Nah, dari hasil itu teman-teman bisa diedit atau teman-teman bisa dimodifikasi dengan bahasa teman-teman gitu ya. Misalnya kalau si ChatGPT ini nggak terlalu deskripsi tentang manfaatnya si OSB, ya teman-teman tinggal diganti oleh bahasa teman-teman yang lebih paham tentang manfaat OSB. Tapi biasanya kalau teman-teman deskripsikan lebih detail, itu dia bisa gitu. Misalnya produk OSB dengan manfaat mencerdaskan anak, daya ingat kuat, fokus, belajar semangat. Misal gitu, itu makin bagus gitu ya teman-teman. Tuh. Jadi si robot ini kita kasih informasi, dia makan informasi itu, dia deskripsikan lebih detail. Gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang yang saat ini kita biasakan pakai ChatGPT atau di AI itu sederhana gitu ya. Coba untuk lebih deskripsi. Hasilnya akan berbeda. Nah, teman-teman mungkin jauh lebih puas hasilnya. Sebenarnya itu ada formula juga, tapi simpelnya yang saya chat itu. Atasnya mungkin mendeskripsikan diri kita, saya sebagai konsultan keuangan accounting, misalnya gitu. Saya butuh ini, ya dikasih tahu dah teman-teman kebutuhannya apa. Sampai di bawahnya itu tinggal formatnya. Formatnya tabel. Kenapa sih bagus ada format, Mas? Ya biar nggak bingung. Misalnya ada hook-nya, ada isinya, ada CTA-nya. Kalau ada format, ya dia kayak format tabel gitu lebih enak kan gitu teman-teman. Gitu. Oke Mas Baim. Oke, selanjutnya Mas Imam, terima kasih. Ada lagi Mas Imam. Ini dari Kak Suranto ya. Mas Imam, hooknya contohnya langsung produk-produk OSB saja. Oh enggak, itu semua ya teman-teman. Produk itu hanya teks di awal. Nanti teman-teman bisa ganti produk apa gitu ya. Produk kah, produk deodoran, eh, produk pel otomatis misalnya gitu. Banyak ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya ada Video. Kak dari Lamah ya. Ingin bertanya Mas, apa bayar kalau mau konten TikTok? Dan saya belum bisa buat buka kalau mau siaran langsung. Oh itu sekalian nomor ke bawahnya Im ya. Saya jawab yang Oke, sekalian ke siap. bawahnya video konten yang kita buat Oke. tersimpan. Ah itu ya. Jadi, nah ini keduanya ya. Kita nggak bisa live. Nah, ini sebenarnya Mas Diki jauh lebih paham ini ya. Kita kita nggak bisa live, kita nggak bisa kasih keranjang kuning. Karena apa? Teman-teman akun ya masih belum mencapai 600 followers. Lalu apa yang kita lakukan Mas Imam supaya 600 followers? Kita konsisten konten. Mereka yang di luar sana juga awalnya gitu, konsisten konten. Kita kan nggak tahu konten kita yang mana yang viral. Kalau teman-teman tahu hebat, wah luar biasa. Karena yang saya lihat di luar sana mungkin kayak Mas Berto. Tadi ada beberapa ilmu, kayak ilmu jurus tanggal gajian itu dari Mas Berto SB1M. Teman-teman bisa cek ya, bisa pelajari. Jadi di TikTok itu juga banyak banget video-video kiranya sebagai sebuah sebuah pelajaran ya, sebagai video yang ngasih kita knowledge, pengetahuan, ngasih kita tips ya, belajar tentang TikTok affiliate itu banyak banget ya di luar sana gitu ya. Nah itu dia tuh banyak video, saya lihat juga ada yang cuman ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada juga yang tinggi. Nah, dari konsisten itu mudah-mudahan ada satu atau dua konten teman-teman yang naik. Nah, di saat naik, otomatis ada followers yang ikutan naik juga. Ya gitu ya teman-teman. Kalau udah naik, teman-teman juga tinggal bisa ngulangin video yang kiranya mirip seperti itu. Tandanya apa? Teman-teman udah punya pola. Gitu. Jadi kenapa belum bisa live ya? Salah satunya adalah belum sampai 600 followers. Jadi target teman-teman untuk kita awal afiliator pemula adalah coba untuk bikin akun TikTok. Habis itu teman-teman fokus perbanyak konten, konsisten. Ya sebentar ntar saya kasih tahu rumusnya. Mungkin itu juga teman-teman udah banyak yang sekiranya sudah lewat atau tahu tapi belum memahami banget gitu ya teman-teman. Konsisten konten, ya mudah-mudahan followersnya naik gitu ya.
Ada cara cepat, ya yang Mas Diki pernah bilang, cara cepatnya ada satu, ngiklan. Dari konten yang kita hasilkan, kita iklankan. Gitu. Dari konten yang kita udah posting, kita iklankan. Tapi itu butuh modal. Itu kiranya sampai 600 followers itu saya kurang tahu. Mungkin kiranya bisa 500 ribuan. Gitu. Itu cara cepat. Itu dalam berapa hari itu udah bisa up sampai bahkan sampai 1000 gitu. Tapi kalau untuk kita coba sambil mengasah ilmu kita, sambil mengasah konsisten kita untuk membuat konten dan posting, ya kita fokus coba untuk ini ya untuk organik ya teman-teman. Bisa dengan organik. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih konten itu harus rutin gitu ya? Minimal nanti nih. Nah, di akhir ya, Mas Bim. Saya coba lanjut aja ya dulu ya, teman-teman. Nah, ini di akhir sebelum penutupan. Nah, di akhir ada namanya rumus 136. Ya, teman-teman. Ini banyak banget sih udah berkeliaran nih orang-orang yang membahas tentang rumus 136 ya. Satunya itu apa sih Mas Imam? Satu itu 1 hari. Tiganya itu apa? Tiganya itu 3 konten yang dihasilkan. Enamnya itu konsisten posting selama 6 minggu. Bahkan boleh juga 6 bulan. Tapi 6 tahun kelamaan ya. Ya bahkan 6 minggu. 6 minggu itu maksudnya dari rumus ini, teman-teman konsisten, teman-teman lihat hasil akhirnya. Ya, kalau sudah sampai pecah telur, ini udah dapat polanya gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sebelum banyak itu teman-teman sudah punya followers ya. Dan saya nggak menyarankan dan sangat tidak menganjurkan untuk beli followers. Baiknya ya satu, kita konsisten, organik, konten, atau yang iklan gitu ya teman-teman. 1 hari upload konten sebanyak 3 sampai 5. Saya juga di pusat, di kantor, di OSB khususnya, bersama tim digital ya, tim media, saya juga nge-push konten. Kita juga lagi melihat pola nih. Kalau nge-push konten mungkin 10 hari, 10 konten sehari atau 5 konten sehari ini gimana efeknya? Bahkan sampai live gimana efeknya? Apakah menunjang? Wah, kemungkinan sih menunjang ya teman-teman. Karena konten itu adalah aset yang bekerja 24 jam. Benar nggak teman-teman? Teman-teman coba live 24 jam. Ada terus sampai itu teman-teman nggak live. Apakah masih live, tulisannya live gitu misalnya. Tapi konten adalah aset yang bekerja 24 jam. Siapa tahu dengan catatan waktu yang berbeda di tiap daerah, negara atau yang lain, negara yang daerah gitu, atau bahkan ada yang begadang, teman-teman konten teman-teman lewat gitu ya, misalnya gitu. Jadi video yang teman-teman posting kalau bisa tembus FYP minggu depan, jadi nggak langsung FYP teman-teman, bisa misalnya konten saat ini kita posting nih, siapa tahu minggu depannya baru FYP teman-teman, atau minggu depannya kelihatan view-nya tinggi gitu. Jadi makin banyak konten, makin banyak eh engagement gitu ya teman-teman. Tuh. Setelah itu interval postingnya teman-teman. Nah, teman-teman biar nggak bingung juga bisa dengan pakai interval posting ini. Ya kodenya 11, 15, 19. Itu jam ya teman-teman. Jam 11 atau sebelum zuhur atau bahkan ba'da zuhur. Kalau saya dulu biasanya namanya prime time. Ya, waktunya prime, waktu yang gold, waktu yang emas gitu bisa di jam 11 atau jam ba'da zuhur. Kenapa sih? Ya teman-teman bisa menyadari dirinya teman-teman juga kalau jam itu lagi senggang, ya kita habis zuhur atau sebelum zuhur, kita masih bisa scroll dulu. Itu ya teman-teman. Jam 3 sore juga ya, pada asar. Dan jam 7 malam sebelum malam tidur. Gitu ya teman-teman. Teman-teman posting 3 konten bisa dengan rumus ini. Gitu ya. Teman-teman boleh catat, baiknya catat dan lakukan ya, action ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, nanti yang tadi yang saya bilang, eh, pertanyaan mungkin kiranya bisa sedikit mendeskripsikan ya. Kenapa sih konten harus rutin posting di TikTok yang mungkin minimal 3 atau bahkan 5? Ya mungkin ada pertanyaan teman-teman ya, Mas Imam, kalau satu juga kita konsisten itu bagus gitu ya. Tapi lebih banyak lebih bagus sih Mas Imam. Ya, kayak gitu. Saya juga berusaha lagi konsisten dengan konten kiranya 3 sampai 5 ya teman-teman. Kita juga sama-sama belajar gitu. Salah satunya apa? Yang pertama, teman-teman, algoritma TikTok itu suka namanya konsistensi. TikTok akan lebih sering menampilkan akun yang aktif.
gitu ya teman-teman. Akunnya aktif, rutin upload karena dianggap serius. Ya mungkin satu ya teman-teman, dianggap serius dan layak direkomendasikan untuk jadi FYP dari algoritmanya TikTok. Yang tadi saya bilang, kita nggak tahu konten kita mana yang viral atau yang naik FYP. Jadi kita juga nggak bisa dengan catatan, lu konten lu nggak FYP mulu lu bikin. Ya enggak, kita ikhtiar dulu ya teman-teman. Gitu. Yang tadi semua hooknya kita udah jalanin. Nah, habis itu konten-kontennya juga kita jalanin seperti apa buatnya. Postingnya mungkin dengan interval posting itu kita juga udah jalanin, rumusnya udah kita jalanin, konsisten juga. Ya, kemungkinan TikTok akan memberi gitu ya, memberi rekomendasi untuk ada satu atau dua konten yang FYP gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi ikhtiar maksimal dulu, usaha maksimal juga ya teman-teman. Nah, itu ada kesempatan viral lebih besar. Yang kedua, yang selanjutnya konten adalah aset ya teman-teman, aset yang bekerja 24 jam. Nah, setelahnya dari situ kan teman-teman juga bisa melatih skill. Satu, yang kedua ya menemukan pola. Ya dari konten teman-teman tiba-tiba nanti ada yang FYP. Nah, dapat teman-teman nih konten yang FYP ini kayak gini nih untuk akun teman-teman. Dapat polanya. Terus itu rutin posting, jadi teman-teman makin jago. Ya kan? Teman-teman melatih skill, sering bikin konten ya teman-teman makin jago gitu ya. Terus itu setelah itu ya dari akun teman-teman itu terbangun namanya trust ya, trust terhadap pembelian ya afiliator TikTok ya teman-teman. Iya gitu. Seperti itu teman-teman. Mungkin sebelum ditutup masih ada pertanyaan kah Mas Baim? Apa nih? Tadi ada pertanyaan kalau nggak salah deh. Durasi konten idealnya berapa menit atau hitungan detik saja? Selanjutnya ada kalau bikin konten itu harus ngiklan produk apa bisa kegiatan yang lain, Mas? Gitu. Eh, Durasi konten idealnya berapa menit? Kalau bikin konten Hmm. itu harus ngiklan produk apa bisa kegiatan lain? Durasi konten, iklan itu prabayar ya, Mas? Iya, itu kalau saya belum pernah nyoba. Itu terakhir di tim langsung dieksekusi sama Mas Diki untuk yang iklan. Jadi konten itu di boost iklan gitu ya. Durasi konten itu teman-teman kan pernah coba teman-teman buka TikTok teman-teman, habis itu teman-teman buka kamera ya atau postingan. Di situ teman-teman ada opsi kan di TikTok 15 detik, 30 detik ya, atau 60 detik atau bahkan nggak ada menit gitu ya. Itu jadi mungkin bisa di bawah 15 detik itu udah oke gitu teman-teman. Ya, 15 detik atau ya kayak tadi. Ini kan teman-teman bisa lihat. Ini kalau ini kelihatan nggak di hitam-hitam ya? Aku tadi masih buka file. Ya kan teman-teman bisa lihat nih yang ini nih. Hook plus CTA. Ini kan ngomong gini aja paling 10 detik ya. Kayak dengan ekspresi atau energi teman-teman gitu ya. Diusahakan seperti itu. Kalau dengan visual hook. Nah, kalau dengan cuman pakai tangan atau tanpa muka gitu ya teman-teman. Teman-teman jangan lemes ngomongnya ya. Kadang kalau pakai AI kan nadanya flat gitu ya. Kalau teman-teman bisa voice over sendiri itu lebih baik ya. Jangan, Bunda ini ada barang bagus banget 100.000 dapat dua loh. Tapi kita nggak tahu juga ya. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau bisa semangat jauh lebih baik insya Allah gitu ya teman. Bunda, ini ada barang bagus banget loh 100.000 dapat dua. Gitu misalnya. Gitu ya Kak. Jadi ya kiranya untuk detik itu ada 15 detik ya. Sebelum 15 detik juga bisa. Kalau lebih lama itu paling kan penjelasan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman bikin konten hook plus CTA langsung dihajar, itu ya paling cuma 10 detik atau bahkan 15 detik. Kalau bikin konten harus ngiklan produk apa kegiatan yang lain. Enggak. Kalau bikin konten, kalau yang mau ngiklan bebas Kak, mau konten yang mana aja. Iya. Bisa di awal dengan konten kegiatan teman-teman atau bahkan langsung satu niche boleh juga. Tapi kalau afiliator itu bisa satu niche boleh, oke oke banget satu niche misalnya tentang kang jajan atau kang makanan atau kang mukbang, tukang mukbang misalnya. Isinya makanan semua tuh teman-teman bisa juga satu niche. Tuh. Terus habis itu teman-teman bikin udah berhasil nih. Alhamdulillah Mas Bang, ini berhasil nih. Satu akun saya mau duplikasi akunnya jadi
tukang herbal misalnya gitu. Herbal semua di isinya. Nah, gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Oke, gimana nih teman-teman? Mulai kebuka ya, satu ya mindset ya, ya terus juga knowledge-nya mulai kebuka teman-teman. Siapa di sini mau slide-nya teman-teman? Nanti Mas Baim bisa share slide-nya nanti. Siap Mas, bisa-bisa nanti Kalian di grup ya Mas dipertemukan. Baim ya. Oke, Siapa siap. di sini yang mau slide-nya teman-teman? Boleh nih. Oke, kalau teman-teman oke oke oke, saya mau. Nanti saya kirim juga teman-teman. Gitu. Nanti saya tambahin tadi rumus untuk kiranya chat GPT ya teman-teman. Jadi coba tahu. Setelah ini saya coba edit satu tambahin untuk yang teman-teman bikin skrip. Ya, teman-teman nggak perlu mikir ekstra untuk bikin di awal skripnya. Kita minta bantuan sama AI itu jauh lebih meringankan pekerjaan kita. Gitu. Oke, saya mau. Mana nih yang masih aktif sebelum kita tutup. Bisa langsung belajar ke bahasa nggak? Mama. Coba di coba dimulai dulu aja ya, Kak ya, kayak dimulai dulu aja dari konten-konten yang mak ini, Kak. Ini loh. Contoh mah. Saya kan Mas Baim izin ya, stop salesnya. Saya pakai HP. Nah, gini loh, misalnya ada produk gitu ya, tanpa kalau teman-teman mau dua dua konten, ada dua jenis konten ya, visual hook dengan tampilan muka teman-teman. Kalau belum pede, ya udah tangan aja. Anggaplah ini nggak ada muka gitu, tangan gitu ya. Anggaplah fokus konten itu pakai produk langsung. Tahu teman-teman jam tangan ya, tahu ya jam tangan, apa aja produknya gitu ya teman-teman. Ya, tahu. Nah, misalnya jam tangan nih, kayak gini. Kan kadang-kadang yang tadi saya bilang manusia itu makhluk rekomendatif ya teman-teman atau visualitatif juga visual langsung lihat gambarnya apa yang visual ya orang misalnya contoh saya misalnya sama Mas Baim itu lagi reuni SMA gitu ya Im kita umurnya sama gitu Im ya reuni SMA habis itu saya ngeliat ke Mas Baim wah Mas Baim pakai jam tangannya bagus kan saya penasaran ya karena saya lihat visualnya bagus nih jam tangannya cocok sama Mas Baim nih yang sama badannya mungkin agak kurusan gitu ya nah sekarang udah agak gendut kayak gitu saya ngeliat jam tangan Mas Baim habis itu saya japri Mas Baim jam tangannya beli di mana tadi bagus banget kayaknya terus saya jadi penasaran pengen punya juga spill dong gitu ya nah cara jawab Mas Baim di WA atau misalnya tolong di videoin Mas Baim itu seperti CTA hook plus CTA langsung ngasih tahu ke saya misalnya ini jam bagus banget bentuknya ini jam bagus banget kulit dan ini harganya cuma 100.000 mam gitu kayak gitu aja kayak bahasanya itu teman-teman udah bisa jadi konten gitu kayak gitu ya jadi direkomendasiin sama teman sendiri itu sebenarnya kayak konten hook plus CTA gitu teman-teman oke mau tapi belum bisa mengaplikasikannya mas ya dicoba ya Kak. Dicoba dulu take action dibaca sambil nanti kan bingung nih skripnya belum ada jadi langkah awal kalau misalnya kiranya masih bingung teman-teman buka chat GPT kalau udah punya login habis itu teman-teman coba nanti diketik ya saya coba dimasukin nanti di slide-nya diketik yang tadi saya chat atau nanti lihat di slide-nya habis itu hasilnya ada nah itu bisa jadi teman-teman ngomong atau kan tadi saya udah banyak kasih contoh ya nah, teman-teman tinggal action dari contoh itu aja bunda-bunda ada produk bagus banget nih madu biomar hanya cuman 75.000 nah sekarang lagi diskon 50.000 misalnya gitu atau 100.000 dapat dua gitu misalnya biasanya harganya 150.000 satu bunda nih 100.000 dapat dua yuk bunda segera check out misalnya kayak gitu dan langsung dihajar gitu kenapa karena sekarang kontennya itu salah satunya konten yang sifatnya itu relate ya bagus konten yang relate dengan kebutuhan kita ya mungkin yang lihat video tadi lagi butuh banget nih rekomendasi eh, vitamin yang cocok banget buat anak saya dulu gini loh teman-teman saya juga anak baru satu pas usia 3 tahun 4 tahun saya lagi bingung nih lu nyari vitamin apa ya kiranya
kiranya sebelum OSB Kids gitu ya. Nyari vitamin apa ya nanti buat buat anak saya. Gitu kadang-kadang kan butuh direkomendasiin. Nah, siapa tahu konten teman-teman pas relate dengan kebutuhan audiens kayak gitu. Jadi dicoba aja, dicoba, dibuat, diposting gitu ya teman-teman. Jadi semangat teman-teman kayak gitu. Saya harus. Udah paling kayak gitu. Tuh, teman-teman kalau bikin testimoni jago banget. Tinggal teman-teman bikin voice overnya dah. Habis itu videonya pakai footage B-roll gitu. Nah, gini loh. Gini loh. Apa sih ini Mas Bayu? Oh, saya harus pakai share screen kayaknya. Ini yang kamera HP saya. Oh, ntar dulu, ntar dulu. Phone on PC. Mirror. Mas Baim, masih hadir? Hadir, hadir. Oh, salah, salah. Nah nih, kelihatan ya teman-teman? Kayak Ya, gini. kelihatan Kelihatan, Mas Imam. kelihatan. Bunda-bunda, ini ada barang bagus banget. Baru loh ini Biomar, vitamin untuk anak, madu. Harganya hanya 50.000 loh. Biasanya normalnya 75.000 gitu. Coba Bunda cek deh, dapat harga berapa? Kalau dapat harga lebih murah, yuk cepetan beli. Cek keranjang kuning di bawah ini ya Bunda. Gitu. Itu paling kalau ngomong yang nggak terlalu cepat ya teman-teman, 5 sampai 10 detik itu udah jadi satu konten ya. Tinggal nanti teman-teman tinggal dipakein cover. Cover misalnya barangnya bagus banget atau apa gitu ya teman-teman gitu ya. Ini bagus banget, ini cocok banget buat 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 ini cocok banget untuk buat ini cocok banget buat buah hati bunda. Ini cocok banget untuk si kecil misalnya gitu. Gini-gini ini footage ya teman-teman. Ini footage gitu ya. Atau kalau punya tripod alhamdulillah jadi bisa tangan dua, bisa tangan dua gitu ya. Sambil dibongkar ini footage. Habis itu ke sini footage gitu ya teman-teman. Ini footage nih. Nih misalnya nggak ini kan nggak boleh begini-gini kecepatan orang puyeng. Nah gitu di detailnya gitu ya teman-teman. Nah ini ada dincase-nya. Ya, boleh disebut. Kalau mau yang tadi hook plus isi plus CTA, isinya banyak gitu ya. Manfaatnya tuh. Oh ini vitamin ini dari dua komposisi herbal berkualitas teman-teman. Madu udah jelas madu. Madu sangat dianjurkan untuk kesehatan kita misalnya gitu. Dan ada pegangannya juga teman-teman. Ini menunjang daya ingat anak kita untuk misalnya gitu ya teman-teman. Jadi ngalir aja. Teman-teman bisa seperti itu karena teman-teman udah paham ke knowledge-nya ya. Kayak gitu. Ini jadi kamera terus. Nah, kiranya seperti itu. Aman ya. Semoga teman-teman mulai memahaminya ya. Dari mulai paham sharing pagi ini, wah udah lewat 13 menit tuh. Maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang sharing tadi, apa yang saya sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan dari saya bermanfaat ya, knowledge ilmunya, sharingnya ke teman-teman dan teman-teman bisa take action ya, teman-teman bisa praktek langsung dan konsisten hingga mudah-mudahan mudah diberi jalan hingga menghasilkan ya teman-teman. Mungkin dari satu KPI-nya teman-teman goals-nya punya 600 followers dulu dan setelah itu teman-teman bisa konsisten jadi afiliator ya konten dan menghasilkan mudah-mudahan goalsnya hingga menghasilkan bahkan banyak penjualan dari video-video yang teman-teman buat ya dari saya mohon izin saya mohon maaf sebelumnya jikalau ada kekurangan kesalahan kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini konsisten juga mendengarkan sampai akhir. Untuk slide-nya nanti saya coba edit dan share ke Mas Baim. Nanti Mas Baim minta tolong untuk share ke teman-teman ya di grup ya mungkin ya gitu. Dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk materi kita yang kedua, yaitu Mas Imam.
pemateri kita alhamdulillah ya sudah menyampaikan poin-poin materi yang sangat begitu dahsyat dan apalagi bagi teman-teman yang ingin langsung action mengenai konten dan hooknya bisa langsung dipraktekkan langsung ya teman-teman kalau misalnya sudah bisa dipraktekkan. Ya, tadi izin menyampaikan beberapa materi yang disampaikan. Tadi apa itu tadi adalah e-roll ataupun b-roll ya. E-roll itu dia menampilkan subjek utama atau narasi intinya ya. Dan selanjutnya itu ada fokus pada kontennya, ada b-roll. Nah, b-roll itu untuk melengkapi atau mendukung e-roll ya, berfungsi untuk memberikan visualisasi suasana ataupun transisi. Nah, selanjutnya itu tadi ada hook plus isi ataupun CTA. Nah, hook plus isi CTA itu langsung ada di 5 detik pertama. Strategi konten ala ibu-ibu atau emak-emak itu ada tadi ya dicontohkan ya. Halo Bun, harga spray ini lagi 100.000 nih Bun, dapat dua gitu. Bunda nggak mau nih, lagi ada promo juga gitu. Kan bisa dicontohkan seperti itu ya. Ataupun bisa diungkapkan dengan kata-kata Bunda sendiri seperti itu. Nah, tadi ada jurus tanggal tanggal gajiannya dan hook mumpung gajian seperti itu ya. Dan interval postingan tadi sudah dijelaskan juga. Kita sebagai kita sering bikin konten maka makin jago seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai moderator atau MC pada pagi hari ini, Zoom pagi hari ini, dan mohon maaf juga apabila kalau misalnya ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena kita sifatnya manusia ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, ya wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam Pak Berdi warahmatullahi Gunawan Teman, dan ya wabarakatuh. Mas teman-teman, Iman. Terima kasih Terima kasih Mas ini juga Baim, untuk Mas teman-teman yang sudah Imam, Mas hadir pada ini pagi Age. hari live Semoga ya. berkah selalu. Amin. Amin.
Kelas satu. Bayain aja lah. Kelas dua. Ayo, kelas dua.